sahabat Binda, selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan Binda Nayan. Salam menjua-jua, menbapa nanti turang senina. Dimanapun kita berada, selalu dalam lindungan Allah, diberinya kita kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Jadi kalau kami tidur di ruang tamu ya sahabat Binda, anak saya sudah tidur semua. Tinggal suami saya, dia di warung sahabat Binda. Jadi saya mau cerita dari saya buat YouTube ya sahabat Binda. Jadi saya ceritakanlah sedikit. Jadi pas waktu itu sahabat Binda berjualan ke Simpang Bura seperti biasalah setiap hari Rabu ya. Itu adalah dapat bantuan rumah bedah orang Simpang Bura ya sahabat Binda. Jadi saya tanyalah sama mereka, nggak usah lagi saya sebut namanya ya. Saya tanyalah sama mereka, iya Bi dapat bantuan dari luar negeri katanya. Iya enak juga ya buat YouTube, nggak mesti pemerintah ngasih bantuan, tapi orang luar negeri juga ngasih bantuan. Saya bilang, saya situ belum buat YouTube, masih keponakan saya lah yang jadi YouTuber ya. Jadi saya bilang juga sama mereka ya sahabat Binda, coba kalian ke Kampung Binda, sana pun ada orang susah. Saya bilang itu Uwe yang sekarang tinggal di rumah Binda itu. Sebelum dia dulu tinggal di situ kan dia tinggal yang numpang di kebun orang sahabat Binda. Dia pun susah. Dia memang aslinya bukan orang sini. Saya bilang dia orang Santar, tapi dia udah tahunan tinggal di Kampung Binda itu. Saya bilang lah sama keponakan saya ya. Kasihan juga saya melihatnya, saya bilang, karena dia juga nggak punya apa-apa. Saya bilang kan lumayan nanti dia dapat bantuan kayak sembako gitu ya kan sahabat Binda. Jadi pulang lagi lah, saya sudah siap dari sana. Jadi sampai di rumah sahabat Binda, saya bilang lah sama suami saya, ngomong saya sama suami saya ya, iya nak kali lah orang itu dapat bantuan. Saya bilang, dapat bantuan apa katanya. Suami saya situ belum kadus sahabat Binda, belum kadus dia. Dapat bantuan lah dari luar negeri. Saya bilang sahabat Binda, dari YouTube. Saya bilang, gimana ada itu, bohongnya itu katanya. Iya aku bilang sama suami saya ya, saya mau buat YouTube biar nanti ada bantuan sama orang susah. Saya bilang, jadi saya buat YouTube sahabat Binda bukan untuk saya ya, tapi saya memang niat awal dari saya buat YouTube itu untuk membantu orang susah sahabat Binda. Jadi udah adalah 2 minggu ngumpullah semua mereka di Simpang Bura ya. Jadi pas saya berjualan juga sahabat Binda, singgahlah saya di Simpang Bura. Jadi yang buat YouTube saya itu dulu sahabat Binda itu Pak Tengah sama Karo Perantauan. Mereka lah yang buat channel saya ya. Jadi kenapa mereka? Karena saya tidak mengerti sahabat Binda. Jadi ditanya sama keponakan saya lah ya, kenapa kamu buat YouTube katanya. Aku mau buat YouTube ini bukan untukku, aku mana tahu nanti juga ada bantuan. Saya bilang memang sahabat Binda, karena di sana banyak juga orang susah, banyak orang numpang. Saya bilang, karena seperti yang saya bilang, banyak juga yang layak menerimanya tidak dapat bantuan dari pemerintah ya sahabat Binda. Yang layak, yang rumahnya besar, ada mobilnya, dapat bantuan sahabat Binda. Itulah dia, itu dari pemerintah. Jadi aku mau bantu tetanggaku karena dia juga susah. Saya bilang ya. Jadi sudahlah saya buat YouTube sahabat Binda. Sudahlah saya buat YouTube. Udah ada 3 bulan
saya buat YouTube saya itu belum masuk iklan ya. Jadi adalah bantuan dari Kak Diana dulu dari Australia. Dari Australia dapat bantuan sama Uwe, dikirimnya lah uang 1.500.000. Disuruh sama kakak itulah beli karpet. Karena Uwe dulu rumahnya lantai tanah. Jadi saya belikan sahabat Binda. Jadi ada sisa penuang kakak itu saya belikan beras. Saya bagi lagi sama Uwe, saya bagi lagi sama tetangga ya sahabat Binda. Jadi singkat ceritanya sahabat Binda, kan sahabat tahu Juli yang gila ya. Jadi ceritalah Kak Juli juga, dapat juga dia dulu bantuan itu kalau nggak salah saya dari kakak Singapura 600. Jadi saya bagi semua sama Bik Juli ya. Ini dapat bantuan kan dari Singapura, saya bilang. Ambil untuk beli paket dulu katanya. Nggak usah saya bilang sahabat Binda. Betul saya ngomong ini, nggak usah saya bilang. Kenapa katanya? Nggak usah, itu untuk bukan untukku, saya bilang. Itu hak dulu, saya bilang. Terus nggak lama lagi karena Bik Juli katanya jualan rujak, belum kumat gilanya, dikirimkan kakak itulah palu sahabat Binda untuk apa rujak itu ya. Jadi itu dulu dia bersamaan sama si Sarah yang dulu tinggal di belakang rumah saya. Dapat juga lah si Sarah ya. Itu jualan rujak saya bilang itu udah dikirim kakak itu dari Singapura palu, saya bilang. Katanya apa sahabat Binda? Yalah nanti katanya ya, udah bawa pulang ke rumah dulu, saya bilang. Ya udah sini aja dulu katanya. Nggak lama dia kumat lagi gilanya sahabat Binda. Si Sarah tadi pun cerai. Udah singkatlah ceritanya sahabat Binda. Jadi setelah itu saya kan berhenti buat YouTube sahabat Binda. Berhentilah saya buat YouTube. Itu YouTube saya karena keponaan saya, anak abang saya kepingin dia buat YouTube. Jadi sih udah kau nggak usah buat YouTube-mu, terus kan punyaku, saya bilang. Jadi saya bagilah dulu channel saya ini sama keponaan saya ya. Singkat ceritanya karena sama dia pun nggak berkembang sahabat Binda. Kebetulan si Sri pulang minta channel itu tadi, biar aku aja neruskan, saya bilang. Nanti kalau ada rezeki di channel ini saya bantu kau, saya bilang. Maksud saya ini ada rezeki, ada gaji sahabat Binda. Terus itu singkat cerita sahabat Binda, dapatlah saya gaji kemarin itu. Udah berapa bulan saya dapat gaji, setahun lebih saya dapat 2.500.000 ya. Jadi saya senang, bersyukur sahabat Binda. Jadi karena saya sangkan senangnya, jadi saya seperti biasa lah sahabat Binda, saya bagi separuh dari gaji YouTube saya itu. Terus uangnya pun saya bagi-bagi juga untuk kakak saya. Semua kakak saya itu dapat percikan ya, walaupun nggak banyak, sedikit ya. Jadi pulang Sri terakhir ini tadi sahabat Binda, sebelum dia pindah ke sini, itulah yang saya dapat 4.800.000. Saya bagi juga sahabat Binda. Memang niat saya sahabat Binda, saya buat YouTube bukan untuk diri saya sendiri, tapi saya mau membantu orang banyak dan keluarga saudara saya yang susah sahabat Binda. Jadi pulanglah si Sri ke sini. Itulah kami ada selisih paham sahabat Binda. Saya lihat ada di komentar sahabat dibantu saya buat YouTube, betul. Memang kalau bukan si Sri, sahabat tidak kenal sama saya ya. Dibantu saya jual jengkol, itu tidak betul sahabat Binda. Saya masak di sini memang saya bagi untuk mereka, ada sisanya saya jual ya. Jadi saya terus terang aja ngomongnya, nggak usah lagi Binda simpan-simpan, keras sakit sahabat Binda, sakit hati saya. Mereka itu apanya saya adik mamanya.
Maksud saya pun ngomong seperti itu saya masukkan ke YouTube sahabat Binda, biar dia tahu diri sahabat Binda. Jangan mentang-mentang sudah sukses sombong. Kecil semua nampaknya orang sahabat Binda, karena kita hidup ini belum tahu sahabat Binda. Jadi itunya saya maksud sahabat Binda. Awal dari permasalahan kami ini sepele ya sahabat Binda, masalah utang piutang. Itu bukan utang saya dulu sahabat Binda, sudah lama sekali. Pas anaknya ke Malaysia, utang kakak saya Mak Biring, pas anaknya ke Malaysia yang besar, mintanya dulu cincin kakak di kilang. Jadi nikah juga Odi dulu sahabat Binda, karena mereka pernah juga gaduh masalah hutang, gaduh mulut. Jadi pas dulu nikah si Odi ini, saya lah yang bertanggung jawab mengambil beras ke kilang padi. Kalau enggak, anaknya enggak berani sahabat Binda. Situ mereka masih susah ya. Udahlah, kalau kurang modal, ambil aja beras di rumah di tengahmu, saya bilang. Nanti saya yang ngomong, saya bilang. Jadi kesitulah Pak Tengah sama Bik Tengah mengambil beras ya. Jadi kan dah lama sahabat Binda, udah lama sekali. Kalau dulu susah mereka nggak pernah disingatkan utang sama kakak saya Kilang ya. Jadi karena kakak Kilang juga sudah tahu anaknya sukses semua, banyak sedikitnya ada rezekinya sahabat Binda. Jadi dibilang kakak Kilang lah sama saya sahabat Binda, udah adalah 3 bulan dibilangnya ya. Tapi udah ada pun 3 bulan dibilangnya, saya tidak bilang sama Mak Biring, karena saya juga menjaga perasaan mereka, karena manapun kakak saya sahabat Binda. Jadi karena sudah setiap saya ku Kilang, karena saya sering main ku Kilang ya, selalu ditanyakan kakak saya ini. Sudah saya bilang. Terus pas saya jualan hari Rabu, jadi saya bilanglah sama Mak Biring sahabat Binda. Karena kakak saya di Kilang, tahulah sahabat, kalau kita pun usaha ini sahabat Binda, pasti ada gelombangnya, ada pasang surutnya. Kayak roda berputar juga, kadang di atas, kadang di bawah. Apalagi seperti kakak saya itu kan, usahanya udah termasuk besar, jagung. Jadi sekarang ini kakak saya itu lagi kesulitan, kayak gelombang pasang surut. Jadi namanya kalau dia udah sulit, pasti utang sekecil apapun diingatnya sahabat Binda. Terus memang pas betul juga kakak saya yang Kilang, karena dia juga taunya kalau anak-anaknya ini memang sudah punya uang. Jadi coba saya tanya sama sahabat Binda, salahkah kakak saya yang di Kilang? Jadi pas saya berjualan ke kampung Tanjung Merawa, saya ngomonglah pelan-pelan sama Mama Biring ini ya. Ngomong saya pelan-pelan, bayarlah. Lagian pun kan udah lama sekali, aku pun adanya utang itu sama dia. Udah lama memang ada juga saya punya utang sama kakak saya yang di Kilang. Pas anak saya yang nomor 2 si Abi dulu sakit, nama saya tidak punya uang, saya pinjam. Coba sahabat bayangkan, kalau sama orang lain kita kan nggak bisa minjam lama seperti itu. Karena untung aja sama saudara sendiri. Dari tunari arisanku, ku bayar karena aku juga kasihan melihat Mama Prista, karena anaknya paling besar Prista ya sahabat Binda. Kasihan saya melihat Mama Prista itu, dia sekarang lagi sulit, saya bilang. Kalau namanya kita saudara adik beradik, pasti kesulitan kesenangan pasti dia cerita sama kita sahabat Binda. Jadi iya, aku pun mau kubayarnya kata Mak Biring, tapi belum ada, kayak mana katanya. Ya udahnya, jadi lanjut cerita sahabat Binda. Pulanglah saya ya.
Jadi Rabunya lagi saya berjualan. Udahnya aku jual besok kalung kini katanya. Oh ya udahlah saya bilang. Terus lanjut cerita, jualan lagi saya di Rabu, langsung saya ke Tanjung Merawa. Ceritalah Mama Sisri malam sama saya ya. Bilanglah sama Mama Prista tadi, bayarnya utangnya tadi katanya. Tapi sebelum itu pun memang dibilang sama Mak Biring ini, dibilang juga sama menantunya lah, sama anaknya yang si Sri itu, nanti utang beras ini kami bayar katanya. Bukan utang beras, cuman saya bilang dulu katanya pas kakak ini ke Malaysia, ada pinjamnya cincin bibi Indo 15 gram. Aku pun nggak taunya, tapi katanya itu Pak Uda, bukan taulah sahabat Binda, Pak Uda mereka yang Gunung Berlawan, adik dari Bapak Sisri ya kan, yang baru-baru ini pesta anaknya. Itu saksinya. Saya bilang kayak gitu, bilang bibi Indo yang kilang, saya bilang. Itu kami nggak tahu lah, kata menantunya. Kayak mana kamu tahu, orang kamu dulu belum di sini? Ku bilang lah sahabat Binda, namanya kalau utang harus dibayar. Kalau nggak ada, nggak mungkin ada, kata bibi Indo kilang. Saya bilang, kalau nggak tahu anaknya, kalau nggak tahu kami, anaknya pun nggak mau bayarinya katanya, maksudnya anak Mak Biring ini. Kalau kayak gitu terserah kalian lah, saya bilang sahabat Binda. Jadi lanjut cerita sahabat Binda, sudahlah hari Rabu itulah saya yang ke kampung Tanjung Merawa ya. Datang kata Mama Sisri ini, bayarinya ya nanti utangnya tadi katanya. Berapa Kin? Aku pun nggak tahu, katanya utang berasnya sama cincin dulu, pinjamnya katanya. Cincin ini 15 gram katanya. Aku pun nggak tahu, aku bilang. Saya bilang seperti itu sama Mama Sisri ya. Jadi itu nggak usah lagi kita lanjutkan sahabat Binda. Jadi seperti itulah awal dari permasalahan kami sahabat Binda. Mungkin besok